pertama begini, saya sudah ketemu orang tua Ari yang dibilang kasih THR ke apa yang 500 itu. Saya sudah ketemu orang tuanya, saya tanya, Bu, katanya dikasih uang 500. Ibunya ingin bilang, aduh Pak Petrus, ada ceritanya uang 500 itu. Dulu sekali, dan hanya sekali, itu diberikan waktu Imlek. Imlek yang bertahun-tahun ini nggak ada. Dan sebagai orang tua juga saya nggak minta. Jadi kalau yang sekali dikasih 500 dulu buat mertua, itu uang waktu Imlek. Dan hanya sekali itu saja. Kuasa hukumnya Mas Harimbo dicaplit, kita kan nggak bisa kontrol omongan orang, Bang. Sudut pandang. Nah sekarang kalau misalkan saya mencoba berandai-andai, let's say diberikan 30 juta, 40 juta, 50 juta per bulan. Kalau ternyata itu tetap dirasa kurang, tetap aja dong nyiapin pelit. Soal uang 500 itu saya sudah ketemu, bahkan saya sudah tanyakan ibunya bilang benar itu dulu sekali saja. Itu cerita, jadi buinya tidak pegang uang gitu loh. Jadi dibilang di brand kas ada atau belanja bulanan segala macam sampai keperluan pribadi skincare, pembalut segala macam, ya memang pakai kartu itu karena dia tidak pegang uang cash. Jadi dia misalnya belanja bulanannya, kan ada kebutuhan wanita, dia beli sekalian, masa disebut-sebut gitu. Apa itu nafkah? Itu kan kebutuhan. Itu masalahnya di situ. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga, contoh kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari ibunya sendiri, gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Apartemen yang mereka tempati sekarang kan bukan punya mereka. Itu apartemen yang disewa oleh kontraktor yang bangun rumah Pak Ari. Dengan perjanjian kalau rumah yang dibangun itu sudah selesai, berarti sewa apartemen juga berakhir. Jadi boeingnya praktis tidak boleh masuk ke rumah yang baru itu karena dilarang. Yang namanya perjanjian pisah harta itu filosofinya bahwa kedua pasangan itu, suami istri, punya penghasilan sehingga harus dipisah. Oh itu saya sudah tanya, saya sudah klarifikasi. Setelah dari Pak Ari bilang ada pihak ketiga, saya sudah tanya ibunya. Yang Pak Ari paham, orang ketiga itu begini. Buinya itu kan punya tempat senam fitness. Dia memang olahraga. Karena instrukturnya yang itu, maka di pikirannya mungkin yang itu. Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan? Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja, kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, berdamai. Itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inga Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan
hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua gitu. Tapi belakangan ini dalam seminggu bisa 4-5 kali di luar rumah, mulai jam 2 atau pokoknya baru kembali ke rumah jam 2 malam, 3 malam. Itu bukan syuting, dan itu rutin. Ketika Bu Inge tanya kenapa harus begini, ya saya harus menemani bos-bos di karaoke untuk mendapat sign kontrak. Kemarin itu aku ada kayak radang, tapi peradangannya itu di saluran pernafasan bawah, jadi dekat paru-paru gitu. Nah jadi kenapa aku tadi teman-teman disemprotin karena aku nurut, pokoknya kata dokter gini, apalagi di 2 minggu terakhir sebelum pulang dari rumah sakit tuh aku nggak boleh terima tamu sama sekali, karena kata dokter nggak boleh, kan suara aku nggak gini kemarin mah boro-boro nggak ada suaranya, terus ya pokoknya berat badan turun karena mungkin ya memang namanya orang habis sakit ya gitu. Jadi sekarang tuh lagi pemulihan. Ini aja nih bibir aku nih, ini tuh bekas mungkin panas dari obat, ya karena lama ya dikasih obat, jadi mungkin pecah panas gitu, sesek, jadi nafas susah gitu, karena memang ada luka di paru-parunya, sehingga itu yang aku bilang peradangan di paru-paru itu. Jadi akhirnya kemarin itu aku sampai bronkoskopi akhirnya dibersihin lah gitu, pokoknya dilakukan hal yang terbaik oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Jadi aku tuh kemarin tuh pokoknya apa aja dok, yang penting sembuh gitu. Kalau aku dalam hal apapun aku gini, nggak pernah merasa aduh down, aduh gini. Kalau aku gini, oh sakit ya, jadi harus gimana? Oh harus gini, oh harus diobatin. Oh gini gimana dok, maunya gimana, baiknya gimana? Kalau aku mau yang cepet tapi selesai gitu. Jadi aku tuh harus semangat, karena menurut aku yang sakit itu nggak bisa yang diminyak-minyak gitu, nggak bisa. Jadi aku tuh berusaha untuk ayo gimana nih supaya sehat kembali. Aku bilang dok saya nggak apa-apa nggak kerja sebulan Ramadan itu, tapi saya harus lebaran sekeluarga. Jadi gimana dok? Yang aku tanya cuma gitu doang, baiknya gimana, jadi gitu. Makanya aku nggak pernah ngedown atau apa, cuman ya pokoknya harus gimana caranya sehat lagi gitu. Sekarang aja aku enak bisa ngomong gini. Kalau kemarin tuh nggak bisa ngomong karena sesek gitu. Jadi memang alhamdulillahnya memang semuanya dari Allah ya, yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Jadi syariatnya ya aku di rumah sakit, tapi semuanya Allah yang menyembuhkan. Jadi itulah yang aku bilang, maka setelah ini aku jaganya dengan kayak tadi gitu, misalkan teman-teman dibagi-bagi aja ya gitu-gitu. 3 minggu di dalam kasur. Setelah bronkoskopi itu baru aku bisa ke kamar mandi, jalan tanpa batuk, tanpa segala macam gitu. Jadi terus kata dokternya jangan diet dulu. Memang aku dietnya salah sih gitu kan, terlalu ketat, terlalu keras, jadi akhirnya drop. Ini aja kan kita harus latihan jalan, karena kan ini tuh pada kendor gitu ya, namanya orang bed rest lama banget kan. Aku tidak puasa karena harus minum obat kan, ada beberapa jam pagi, setengah siang, terus sore, malam minum obat terus gitu. Nah itu jadi kalau sekarang udah minum obatnya udah normal, pagi sama malam gitu. Nah sekarang jadi apa aja dimakanin karena berat badan gue segini ya. Dan kegiatan pun insya Allah nanti di awal bulan pun aku paling yang pagi-pagi aja dulu, yang kerjaannya yang sambil jemur, karena kan aku tuh AC mulu ya, nggak pernah ketemu matahari. Makanya sekarang ketemu matahari itu karena sakit aja. Biasanya mah ada AC, masuk AC mobil, studio AC, rumah AC, kamar AC. Jadi ya ada hikmahnya semuanya.
Sebelah sini, Mi. Sebelah sini. Sebelah sini, Mi. Udah diam. Udah ini, iya pegang semua. Del. Itu Del. Apa? warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makasih banyak. Insyaallah ya semua itu Umi doain semoga terutama almarhum Uje di makam Allah jadi taman surga ya Rabb. Allah luaskan kuburannya, diterangani kuburannya, dapat keberkahan dengan Al-Qur'annya, dengan ceramahnya insyaallah. Semoga berkah insyaallah. Dan yang kedua buat Pipik yang masih ada ya, kayak Umi juga masih ada di dunia sama anak-anaknya, semoga Allah kasih itu anaknya soleh-solehah, dapat jodoh-jodoh yang pada baik-baik insyaallah. Pipik juga biar sabar, semoga mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak ya, ilmunya berkemanfaat, mudah-mudahan insyaallah Abizar biar tambah naik derajatnya menjadi mubalig seperti abinya, juga Adiba juga sama begitu, juga Ayla, dan termasuk yang paling bontot Bilal. Mudah-mudahan insyaallah bisa mengikuti jejak abinya. Ya bersyukur Umi, bersyukur sama Allah, terutama digerakin hatinya jamaah sampai setiap saat selalu ziarah ke makam Uje. Minimal mereka di pengajian selalu mendoakan dengan Al-Fatihah gitu. Ya 10 tahun ini tetap kita panjatkan doa untuk almarhum, kita berdoa untuk almarhum atas kebaikan yang sudah diberikan kepada kami, kepada keluarga. Ya senantiasa apa yang menjadi kebaikan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti selalu ingat ya. Itu kadang-kala kita kalau udah 10 tahun nih, ini Umi bicara masalah yang meninggal termasuk kakaknya juga kurang gitu ingat. Tapi sama beliau ini Masya Allah luar biasa, karena memang banyak sekali yang mendoakan yaitu jamaah-jamaah dari tempat yang lain, pengajian lain, daerah lain sampai Singapura, Malaysia juga alhamdulillah begitu. Umi ingat satu waktu Umi ulang tahun ya, kan anak Umi suka ngebikin ulang tahun, sebetulnya kata Umi nggak usah lah, doanya aja. Dia pernah ngasih cincin berlian, Pipik 1, Uje 1. Itu Umi kalau lagi kangen ngeliat itu gitu, ya rasa hati ada sedih kan namanya ditinggal ya begitu. Datang ke rumah, ucuk-ucuk datang, dia ngobrol-ngobrol. Jadi terus dia suka ngasih macam-macam lah gitu, hadiah-hadiah. Kalau Uje datang ke rumah itu tetangga teman-teman dia waktu dulu kan masih pada ada tuh, sama ustadz-ustadz itu kalau dengar Uje datang semua silaturahmi gitu. Umi bersyukur banget sudah banyak kegiatan, melebihi kegiatan Umi, masalah ceramahnya juga. Alhamdulillah orang senang sama beliau. Ya kalau dia diundang ke Jawa 1 titik, bisa nambah jadi 4 titik tuh. Bahkan amplopnya juga gedean beliau dengan Umi. Maka girang dong, nanti kan isinya kan buat cucu kita. Coba kalau umpama dikit gedean Umi, bingung juga ngebaginya kan. Gitu, bersyukur sama Allah. Pipik itu rezekinya bukan main, hampir sama kayak Uje lah dulu. Momen yang paling diingat mah ya suka berantem aja di lapangan. Iya, karena kan Uje itu kan paling kepengen kumpul sama keluarga. Sedangkan permintaannya daripada jamaah itu kan banyak. Apalagi ya maaf rekan-rekan sahabat-sahabat kita di pemerintahan kan gitu. Karena kalau mereka kan bikin acara kan kadang seringnya dadakan kan. Ya saya konfirmasi sama almarhum oke. Nah setelah acara biasalah kan, kok ini hari libur gue diisi juga. Lah kan ente juga yang minta gimana. Waduh
Oh, lain kali nggak bisa begini-gini. Lah pusing kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.